Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Um, Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar dan membantu kedua orang tua ya. Nah, today atau hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anakku belajar tentang introduction self and others. Memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa aspek yang akan kita penuhi dalam mempelajari introduction self and others. Yang pertama adalah siswa, anak-anakku semuanya mampu menyusun teks lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang menyatakan tentang perkenalan diri maupun memperkenalkan orang lain itu ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami teks lisan dan tentang menyatakan perkenalan diri maupun memperkenalkan orang lain. Ya, yang terakhir adalah mampu merespon perkenalan diri maupun memperkenalkan orang lain. Baik, anak-anakku, mari kita simak materi Introduction Self and Others yang akan Pak Guru sampaikan. Silakan anak-anakku perhatikan secara seksama supaya nanti anak-anakku semuanya paham. Nah, introduction self and others ya, sebenarnya apa sih introduction self and others? Kira-kira anak-anakku sudah tahu belum? Nah, introduction about self and others. Nah, kita bahas yang introduction about self dulu ya. Introduction about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan introduction about others adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Baik, anak-anakku, jadi anak-anakku pasti sudah tahu ya, ketika di tempat baru pasti akan memperkenalkan diri atau nanti akan memperkenalkan temannya kepada orang lain. Nah, kita akan belajar menggunakan ini. Nah, functionnya atau fungsi dari introduction-nya itu untuk apa? Yang pertama, untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru dan sesama teman. Nah, itu ya. Kemudian struktur teksnya itu yang pertama terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, anak-anakku, jadi ada 3 struktur teksnya. Nah, pendahuluan itu isinya apa? Apa aja? Seperti sapaan ya, ada good morning, hello, I would like to introduce myself. I would like to introduce my friend. Nah, itu. Kemudian I would like to introduce myself. Itu artinya apa? Saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, yang I would like to introduce my friend. Saya akan memperkenalkan teman saya. Kemudian lanjut ke isi. Di dalam isi perkenalan itu tentunya ada maksudnya. Apa yang dikenalkan? Nah, di sini kita bisa melihat my name is Cindy. I'm from Tanjung Pinang. My hobby is reading book. Ini digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri atau self. Sedangkan untuk memperkenalkan orang lain adalah her name is Bianca. She is from Karimun. Her hobby is singing. Nah, di sini artinya perkenalan untuk orang lain atau others. Introduction about others. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, penutup. Dalam penutup itu adalah closing atau penutup percakapan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya, contohnya nice to meet you, senang berjumpa denganmu, see you, sampai jumpa, see you later, sampai jumpa nanti, I'm glad to meet you, saya senang berjumpa denganmu. Nah, unsur kebahasan ya,
Yang pertama ada kosakata atau vocabulary. Yang kedua ada tata bahasa, be atau behave. Yang ketiga, kata ganti seperti I, she, he, they, dan lain-lain ya. Yang keempat, kata ganti kepunyaan seperti my, your, his, her. My berarti kepunyaanku, your berarti kepunyaanmu, his berarti kepunyaan dia laki-laki, dan her berarti kepunyaan dia perempuan. Nah, kalimat yang dapat digunakan untuk introduction about self yaitu ada hello, my name is, I live in, I like, my hobby is. Nah, my name is itu maknanya adalah nama saya adalah, I live in, saya tinggal di, misal di Kebumen, di Purworejo, di mana saja ya. I like, saya suka, misal I like volleyball, saya suka bola voli misalnya. Kalau my hobby is, hobi saya adalah, kamu bisa milih hobi yang kamu sukai. My hobby is swimming, berenang, atau yang lain-lain. Kemudian my favorite color, ini di sini my favorite bisa digabungkan dengan food atau drink ya. Jadi my favorite color berarti warna kesukaan saya. Kemudian kalau digabung dengan food, my favorite food berarti makanan favorit saya. Kalau my favorite drink is ya, berarti maknanya adalah minuman favorit saya adalah, seperti itu. Kemudian nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Tadi ini masuk ke kalimat penutup ya. Nah, kalimat yang dapat digunakan lagi untuk introduction about others itu ada yang di sini kita contohkan he atau she ya, nanti tergantung kamu mau memperkenalkan teman laki-laki atau teman perempuan. Kalau teman laki-laki berarti he is my friend, dia laki-laki adalah temanku. Dianya untuk laki-laki. Kalau dianya untuk perempuan berarti she is my friend atau she is my family. Nah, family adalah keluarga ya. Kemudian his atau her ya, name is berarti namanya adalah, misal her name is Antik ya, misal namanya adalah Antik. Atau his name is Andi, namanya adalah Andi. Nah, he atau she live in, dia tinggal di mana, misal seperti itu ya. Kemudian her hobby is, dia perempuan hobinya adalah, atau his hobby is, dia laki-laki hobinya adalah. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Ketika ada temanmu yang bertanya, hello, what's your name, atau what is your name, itu artinya adalah halo, siapakah namamu. Nah, berarti jawabannya adalah, ini berarti ditanyakan, karena ini adalah pertanyaan yang ditanyakan untuk self atau diri sendiri, maka jawabannya pasti tentang diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah, nah, my name is Randy, seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya untuk memperkenalkan others atau orang lain? Nah, mari kita bahas. Nah, di sini I would like to introduce my friend. Saya akan memperkenalkan temanku. Namanya adalah Bianca. Dan Bianca, dia adalah temanku, namanya Thomas. Hai Thomas, senang berjumpa denganmu. Nah, kemudian Thomas menjawab, nice to meet you too. Senang juga berjumpa denganmu. Baik anak-anakku, cukup sekian untuk penyampaian materi. Nanti anak-anakku bisa memperdalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.